Ada gua nggak mau lah, dia tahu oh, harus si Budi nggak mau Sekarang masih turun lah, nggak Katolik? enak. Iya Katolik di Katolik. Ah, masih Katolik? Masih. Mana tadi Terus nggak ada kantor, suaranya? terus kantor. Ah, Nggak ada, nggak mau lah ngeluarin suara lah, ada temennya di sini. maksudnya? Dikenal kita udah berapa tahun kita satu kantor sama dia. Baik-baik aja. Cuma dia Oh, ngedengerin kita diskusi ini. Bagus nih nggak apa-apa Junaidi. oh Pak John. Nah, Pak John Iya, tuh iya. Junaidi. Iya. Jangan. Jadi kami di sini ya Kristen-Kristen, jangan kalian katakan kami ini membenci kalian. Ingat ya, apa yang kami narasikan ini kepada kalian demi untuk kebaikan kalian. Memang sekali-sekali memang harus dihajar ke tepat. Sama. Aku pun juga dulu, kalau nggak karena dihajar sama ayahku, nggak pandai aku ngaji. Nggak pandai aku Betul, ngaji. Itulah. betul, Jadi memang harus diajar. Kita kalau nggak dipukul dulu sama guru, nggak akan pintar. betul. Kalau cuma lembek-lembek, deh gini, bah, memang harus dihajar. Jadi memang begitu juga kalian Kristen. Bukan karena kebencian, karena sayang. Orang tua pun juga menghajar kita dulu, menghajar. Apakah karena benci? Apakah karena Enggak lah, benci kak? Karena sayang enggak. sama kita. Demi apa? Demi untuk kita juga. Kita yang merasakan nanti. Ketika kita Betul. sudah besar, kita yang menikmatin, kita yang merasakan. Orang tua kita sudah meninggal. Toh, Betul. coba bandingkan. Seandainya kita lihat orang-orang yang bodoh, yang IQ rendah daripada kita yang dulu malas-malas dimanja-manja sama orang tuanya, dibanding dengan kita dulu dikerasin sama orang tuanya. Coba perhatikan. Bagaimana? Kita dulu bagaimana dengan orang tua kita? Dihajar. Aku aja kalau nggak pakai kopal tuh ketepak, nggak sholat ketepak, nggak ngaji. Wah, pakai kopal bos, bukan kaleng-kaleng. Aku berpikir kejam kali ya aku nih macam anak tiri aku dibuatnya. Kejam kali macam anak tiri kalau pikir-pikir. Tapi ternyata setelah aku dewasa, aku tengok ada orang tua yang baru belajar ngaji, terbata-bata. Justru kalau udah tua belajar ngaji itu lebih sulit daripada yang masih anak-anak. Lebih sulit loh. Capek kali. Percayalah. Kita sebagai guru ngaji, aku guru ngaji, mengajarkan anak-anak dengan orang tua. Waduh, banyak kali dulu aku masuk penjara, orang-orang tipikor tuh yang gak bisa ngaji. Bah, capek kali aku ngajarinnya. Pening, sakit otakku ya. Capek. Capek. Nah, jadi memang penting. Nah itulah. Sekarang baru aku rasakan. Ya Allah ya Rabbi, berterima kasih aku melihat orang-orang tua ini gak bisa ngaji. Coba begini. Nah beruntung nggak? Beruntung kita yang merasakan. Makanya kami pun juga sama kalian Kristen ya. Bukan karena kami membenci kalian. Memang harus diajar. Kalau lemah lembut kan nggak bisa dilemah lembutin. Yang merasakan kalian. Karena apa? Kalian sampai saat ini tidak bisa membuktikan kalau Tuhan kalian adalah Tuhan yang benar. Ajaran Kristen itu ajaran benar. Nggak bisa membuktikan. Kalau bisa kalian buktikan kepada kami akan masuk ke dalam ajaran kalian. Dasarnya Tuhan kita cuma satu kok. Bukan 5 Tuhan kita. Satu Tuhan kita. Siapa Tuhannya? Ya ini yang mesti dibuktikan. Jangan kalian atar kebencian-kebencian. Tapi kalau kalian tanamkan kebencian dari bapak-bapak gereja, iya. Suruh bapak-bapak gereja itu kemari. Suruh diskusi sama kami. Nggak ada yang berani. Maunya pakai akal lah. Buang kebencian dulu. Nggak usah doktrin. Kebencian dulu. Coba. Karena kalau sudah dasarnya benci, dari kecil kalian ditanamkan kebencian terhadap Islam, sampai kapanpun apa yang kami sampaikan tetap kalian benci, bos. Pelan-pelan, lepaskan dulu kebencian itu. Habis itu lepaskan doktrin. Baru, kalau ada kebencian ditanamkan kepada kalian itu dari kecil kepada Islam, apapun yang kami sampaikan tetap kalian benci aja. Apapun yang kami sampaikan nggak pernah peduli kalian. Sama, kalau sudah benci, bencilah itu. Kalau udah suka, apapun yang dikatakan walaupun salah, suka aja. Jadi ini memang harus dikeraskan kalian memang harus dihajar. Bukan hajar benci bos, karena sayang. Karena sayang sama kalian Kristen. Bukan karena benci. Coba bedakan itu. Pagi, siang, malam kami apa sih manfaatnya? Kalau dipikir-pikir untuk kalian, apa manfaatnya? Yang menikmatin kalian kok. Yang senang pun kalian. Apa manfaatnya? Yang masuk surga pun kalian. Ada nggak kalian diajak masuk surga? Kan enggak, belum tentu kalian masuk surga itu menyelamatkan kami, belum tentu. Masalahnya kalian tidak bisa memastikan. Kalian hanya inilah pakai akal. Kristen semua mengatakan, wah Kristen lah, ajaran benar, pasti masuk surga, pasti masuk surga. Kalau pasti masuk surga mati aja kalian sekarang kenapa mati? Kenapa nggak mau mati kalian? Mati aja kalian kalau pasti masuk surga. Banyak keluarga-keluarga kalian itu yang miskin, yang susah hidupnya.
yang kerjaannya ngasih pinjam uang, yang susah hidupnya ngasih begaduh aja. Kau sampaikan sama keluarga kau, kalau kau memang yakin pasti masuk surga, kau sampaikan. Suruh aja mati. Toh bahagia kan? Ajaran kasih kan? Lebih pilih mana? Daripada kau hidup susah di dunia, bagus mati kau kalau pasti masuk surga. Bahagia kau di surga sana dengan Bapa. Adakah dalilnya berdosa mati bunuh diri? Ada. Tunjukkan. Kalau ada dalilnya mati bunuh diri berdosa, boleh. Itu baru dilarang. Baru kau dikatakan itu sesat. Baru kau tidak benar. Tunjukkan dalilnya di dalam Bible-mu. Kalau ada mati bunuh diri itu berdosa, tidak dibolehkan mati bunuh diri. Tunjukkan. Kalau ada dalilnya, barulah kau salah memberikan saran kepada saudara-saudara kau untuk mati bunuh diri. Itu baru kau salah. Tapi kalau tidak ada dalilnya, nggak salah kau bos. Nggak salah bos. Itu akal, logika. Itu kita bicara logika, nggak usah bicara logika ya. Nggak salah. Kau suruh aja daripada kau kasihan, asih minjemin uang kau aja, nyusahkan kau aja, bagus mati bunuh diri atau disalibkan sekalian. Mati disalib. Gimana coba? Kan nggak salah kan? Untuk kebaikan. Membantu namanya ajaran kasih. Agar cepat jumpa dengan Bapa di surga. Itu kalau masuk akal, kalau memang masuk akal kayak gitu, enak kali kalian. Model percaya Yesus. Hanya semodel itu aja. Percaya. Terus masuk surga. Hah? Kalian diciptakan. Udah, Tuhan menciptakan kalian. Terus kalian di dunia diberikan rezeki, diberikan nikmat dunia, bahkan diberikan kesenangan, kaya. Terus kalian melakukan kejahatan, melakukan maksiat. Kalian menipu, kalian berbohong, kalian berdusta, Tuhan yang nanggung. Kalian berzina, kalian enak-enak main sama perempuan lain, Tuhan yang nanggung. Kalian mau berbuat apa, mencuri, Tuhan yang nanggung. Terus habis itu mati, masuk surga. Apa manfaatnya kalian diciptakan bos kalau kayak gitu? Enak kali kalian. Secara akal enak nggak tuh? Enak kali tuh ya. Secara akal udah diciptakan, diberi nikmat hidup, diberi nikmat rezeki, diberi pasangan, diberi enak, diberi tempat tinggal, diberi duit. Terus tiba-tiba mati langsung masuk surga. Aturan diberikan Tuhan tidak kalian kerjakan. Apa yang diperintahkan Tuhan tidak kalian lakukan. Kalian melakukan perzinahan, Tuhan yang nanggung. Kalian mencuri, Tuhan yang nanggung. Jadi untuk apa kalian diciptakan? Apa kelebihan kalian bos? Apa kelebihan kalian woi? Apa coba kelebihan kalian? Diciptakan kalian, habis itu kalian mati masuk surga. Emang manusia kalian saja? Kalau memang itu benar, demon. Wajah, kalau memang benarnya pula kalian pasti kayak gitu nanti di akhirat, bakar ban aku, kuajak seluruh. Kalian berapa miliar? Berapa miliar seluruh Kristen? Ayo, kuajak semua, ayo demon kita di akhirat, demon, ribut lagi kita. Ya kan? Apa kelebihannya Tuhan enaknya Tuhan itu menciptakan sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Ada berpasang-pasangan, surga neraka, kanan kiri, muka belakang. Semua ada sebab akibat. Disebabkan kau bekerja keras, kau akan mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan. Disebabkan kau bermalas-malasan, kau akan mendapatkan kerugian. Ini di mana kau bermalas-malasan bisa sukses? Mana coba? Kalau nggak nasib. Ini kau bermalas-malasan, kau enak-enak, tiba-tiba kau mau senang. Kepala bapak ayah kau itu. Enak kali kayak gitu. Nggak masuk akal lah bos. Memang harus kadang-kadang digas lah memang harus digas. Masuk akal kan, aduh, nggak masuk logika. Cobalah masuk akal lah. Kadang-kadang kita bicara tentang kemanusiaan. Itulah kalian menghinakan. Al-Quran datang untuk meluruskan. Sikit-sikit nanti kalian katakan Injil kami, Injil kepala bapak kau tuh Injil kau. Make kau katakan kami duluan. Kau saja sudah mencuri kata-kata Injil saja, mencuri dari Islam. Injil aja mencuri dari Islam, kota mencuri. Enggak aja kau. Naik kau lapet. Naik kau. Apa kau? Kenapa kau kejang-kejang blender? Karena kau hinakan pula Bunda Maria itu. Yang menghinakan siapa? Bunda Maria lahir di mana? Di kandang domba tuh bukan? Iya, emangnya kenapa? Lahir di kandang domba? Nah, itulah nggak ada otak kau kan? Pijak aja kepala kau, nggak ada otak kau. Memang nggak ada otak. Aja, nggak ada otak kau. Memang nggak ada otak kau di kandang domba.
Di mana tertulis sekarang lomba? Di mana tertulis sekarang lomba longor? Nah, itu lah kau. Di mana? Di mana tertulis sekarang lomba? Enggak ada otak. Di mana? Di mana tertulis sekarang lomba? Otak kau nggak ada. Dengar kau ya. Kalau misalkan bang. kau tahu nggak kau? Kau tahu nggak kau? Bang, Bunda nggak Maria usah itu. dipecah-pecahin itu piring. Diam Ntar kau. maris dulu. 9 bulan Bunda Maria itu menjaga kandungan Yesus di dalam kandungan. Biar tahu kau. Seandainya dia keguguran, punya Tuhan nggak kau? Punya Tuhan nggak keguguran? Tahu nggak kau? Yang tadinya Bunda Maria itu nyuci pakaian sendiri, gosok pakaian sendiri, gara-gara demi untuk ke kalian, tuannya Oten, demi untuk menjaga kandungan, dibayarnya tukang cuci, untuk mencuci pakaian. Wah mudah tuh tukang cucinya. Ada mau bayar? Udahlah kau nggak bayar cuci pakaiannya kau enak-enaknya aja kau. Ada nggak kau bayar? Nah, capek-capek Bunda Maria itu membayar tukang cuci gosok, nah, biar supaya kandungan itu terjaga, biar kau jangan terjaga Bunda Maria itu. Biar tahu. Kau Apa? paham kau. Apa? Gak usah sosok ini. Apa? Sosok apa? Secara kemanusiaan betul itu. Secara kemanusiaan betul. Jadi itu kan betul kan? Kalau keguguran Bunda Maria, nggak punya Tuhan kau, mencret kau. Dari mana Tuhan kau? Mana? Hah? Kalau keguguran Bunda Maria, dari mana kau Tuhan? Hah? Akan kau lebih paham tentang Bible. Aleh. Lah, sekarang kau tunjukkan di mana tertulis dari kandang domba? Di mana? Coba kau tunjukkan di mana kandang domba? Kau di mana? Tunjukkan. Di mana dari kandang domba? Coba. Datanya mana? Datanya. Mana datanya? Coba. Mana datanya? Kandang domba. Mana? Mana kau tunjukkan? Menghina aja. Menghina atau kau? Baru otak kau. Di mana? Tunjukkan. Di mana datanya? Mana? Tunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kau lagi banyak kali cakap kau lagi. Apa kau? Nama kau sekali. Kau lagi longor kali kau. Coba tunjukkan. Satu kau bicara. Itu dosa makan diampuni. Diam kau lapet. Diam kau situ. Bro. Diam kau. Kalau mau diskusi jangan menghujat kau di sini. Jangan Tuhan mati. Jangan menguji, woi. Batu. Diam kau. Bisa jalan. Batu bapak kau yang batu. Bapak kepala otak kau tuh batu. Monyet. Batu kepala otak kau tuh batu kau batu. Yesus gunung batu kau. Kau tuh batu kau. Hancur piring semua dah. Hancur piring udah. Berapa piring yang gara-gara kalian ya? Cerak semua piring gara-gara kalian. Jangan cerita batu kau. Cerita batu. Yesus adalah batu bangunan. Bacot kau. Percayalah kepada Tuhan gunung batu yang kekal. Tuhan kau pun gunung batu. Longor kali kau. Udah tadi mana dalilnya? Kau nggak usah menghujat kau. Apa siapa lapet? Nggak perlu kau menghujat. Kalau kau nggak menghujat, aku naikkan kau. Nggak takut aku Nggak takut aku, nggak pernah takut aku di sini. Blender nggak pernah takut. Tapi kau jangan menghujat. Lapet. Jangan menghujat kau. Berdebatlah, jangan takut. Oke, yaudah. Oke, kamu apa? Oke, kamu apa? Menghina-hina Tuhan padahal Tuhan Kamu itu apa? ada dua. Kamu apa? Kamu apa? Tuhanmu ada dua, Tuhan Rob. Kamu apa? Mau apa? Mau apa kau? Kenapa takut Blender? Apa? Apa yang takut? Makan dulu kalian nyembah batu. Apa yang takut? Oh, siapa yang bantu? Amal 5364. Mana? Nabi baginda Muhammad bersabda. Mana data kau? Mana data kau? Menghapus dosa Islam. Mana data kau? Musnah amal 5364. Mana data kau? Maka kau orang Islam enggak? Oke. Kutunjukkan datanya. Kutunjukkan data ya. Al-Quran tidak tahu, hadis tidak tahu. Diam. Dah, diam. Ini, longor, diam kau. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan adalah gunung batu yang kekal. Iya. Ore, jelas ya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Oten adalah gunung batu yang kekal. Dah. Udah jelas kan? Mana lagi? Mau batu mana kau lagi? Batu mana? Batu apa lagi? Yesus Mana lagi? Batu penjuru. Batu bangunan itu bang, batu bangunan. Mana? Batu bangunan. Ya. Yesus adalah Mute kan ini. Moderator mute kan ini. Mute kan. Kenapa takut? Apa takut apa? Mute. Apa? Buang aja kau malam ini kau penakut. Apa? Siapa yang takut? Bising kali kau, makanya aku mute kan. Bising Siapa yang kau. takut? Penyembah batu. Kalian punya batu longor. Masa batu? Kalian punya batu. Kenapa batu baik. bisa mengampuni dosa? Baik. Ini. Sehebat apa? Yesus adalah Sehebat apa batu jauh? Baca ini, baca.
Baca. Ding dang, Ditanya ding Al-Quran, dang, dijawab ding ding dang. Al-Quran. Baca. Mampu. Yesus adalah Islam tidak batu mampu yang menjawab dibuang Tuhannya. oleh tukang-tukang bangunan. Itu dari keselamatan. Yesus Bukan adalah bukan cium batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Dengar itu teh. Batu Jelas lubang ya, pagina, ini loh, weh. baca, weh. Bismillah. Woi, kau baca. Yang digerai Jadi siapa yang Muhammad menjebak bilang batu? cebok. Siapa yang Itu menjebak bilang batu? Siapa? Muhammad cebok. Siapa yang menjebak Pakai batu? Karis. Muhammad cebok pakai batu. Kau cium batu. Siapa Tuhannya batu? Karis. Karis. Kotoran kau cibok. Ya, Yesus Itu adalah kotoran itu. batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Ya, Batu jelas ya. Batu Jelas kan? Apa lagi kok? Muhammad Bisa apa lagi cebok kok? pakai batu. Bisa apa? Dingdang. Cebokan Muhammad batu yang dicebok dicium sama Islam. Ini batu kau, ini batu. Islam mencium. Yesus adalah batu yang dibuang oleh batu bangunan. Muhammad cebok pakai batu. Ya. Dicium sama Jadi Islam. Kristen, Yesus adalah batu bangunan. Ya. Jelas ya. Kristen batu bangunan. Ya. Jelas. Ini, woi longor, ini kau baca. Ini kau baca. Woi. Kenapa Ini kau batu cium bangunan. Muhammad? Ini, woi, kenapa panas kau? cium? Woi, kok panas? Kok panas kau, woi? Kenapa Ini batu bangunan. Ya, Cebok pakai batu bangunan. batu. Ya. Cebok Udah, apa pakai lagi? batu. Apa lagi? Batu Apa lagi kamu tahu? Apa cium lagi? sama siapa sih Ya, dalamnya? dingdang, Cebok pakai batu. Kenapa mau, apalagi nggak usah panas kau, woi, apalagi kamu apalagi ya. Dah sekarang gini, oke, kita tunjukkan dalil lagi ya. Kita tunjuk enggak usah panas, biasa aja bos. Udah biasa aja, biasa aja, sabar. Kita bacakan lagi ya, dalil ya. Ya, berfirmanlah Tuhan kepadaku, dengar. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada teos-teos lain dan menyukai kismis. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Nabi baginda Muhammad dari anjing tidak pernah anjing tidak pernah Cuman ini Tuhan berfirman, ini kenapa anjing anjing Muhammad. ini Tuhan berfirman, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal. Alisa umur 6 tahun. Nabi anjing. Apanya ini sekarang ya? Udah. Muhammad Nabi anjing. Anjing Ngentot dia anak kecil. Dingdang. Woi, Bibitnya dikentoti. Ibunya dikentoti. Bisa mengentoti ibu-ibu. Oh, Muhammad. Gila. Ajaran anjing Muhammad itu. Kepala bapak kau. Kenapa kau Anjing. naikkan kejang kau? Kenapa panas kau? Kau yang Anjing aja nggak ngawinin anak kecil. Muhammad ngawinin anak kecil. Anjing gitu Nabi. Udah gila kau ya? Nabi anjing kau bilang Nabi setan itu. Kau gila. Assalamualaikum, Bang Bare. Hanya orang Islam yang bisa ngawinnya apa? Hanya orang Islam yang bisa ngentoti ibunya, ibu kandung. Hanya Islam yang bisa ngentoti ibunya. Woi. Hanya Islam yang bisa ngentoti ibunya. Hanya Islam yang bisa ngentoti ibunya, Islam. Anusnya Yesus di sorga, anjing Tuhan cabul dasar, goblok banget, pantesan bokep banyak di negara Kristen, bangke anjing ini emang kanker dunia nih. Gak goblok anjing, Yesus lu goblok, mencabuli ibunya sendiri anjing. Turun ke dunia dia malah lewat vagina bocil. Emang tolol emang Tuhan lu, Tuhan tolol dia. Kok turun ke dunia anjing lewat vagina bocil, goblok sekali Tuhan lu. Hah, kemana lu? Terbang, nggak sanggup. Kabur. Makan terhitung. Heran ya kau sama kalian ini.
Lagian mulai sih kan. Kayak mana? Ada nyali. Ini ya, banyak banyak pendekar di atas. Loh kok gue iblis kan di sini gue hanya membalas hanya membalas di sini. Kenapa gue yang iblis? Ini bang, katanya mengimani. Semangat semangat. Katanya mengimani Yesus. Kenapa menghina Yesus? Loh kalau misalnya kita mengimani Yesus, kelakuannya dibenerin dulu lah gitu. Kelakuannya dibenerin dulu lah. Yesus kita nggak imani bang. Yesus itu kita nggak imani. Siapa yang imani Yesus? Mengimani Yesus ya. Dalam Al-Quran nggak ada nama Yesus bang. Yesus Kristus itu dialah penggantinya Nabi Isa Al-Masih. Yesus dan Isa berbeda ya bang? Beda lah. Coba ada Nabi Isa ditelanjangin kayak Yesus? Ada nggak? Nggak ada. Coba Kalau kok botol ini serius ini. Ini serius. Coba baca. Yesus itu punya bapak namanya Yusuf. Isa nggak punya bapak. Beda. Yesus ada bapak tirinya, Nabi Isa ada bapak tiri. Bapak. Ya. Biar tahu ya. Ada, bre. Gimana? Makanya ketika Nabi Isa diselamatkan kan ada yang diserupakan siapa? Yesus Kristus. Makanya dia mati dia. Iya. Ores, lu tahu nggak yang dipanggil Eli lama sabaktani? Manggil kakeknya kan? Kakeknya. Kakek kenapa lu pergi ninggalin gue lama banget? Kakeknya namanya Eli. Bukan Tuhan itu. Sok tahu lu pada. Siapa kakeknya? Naik ke galaksi. Eli itu siapa Eli? Kurang Eli itu nama. Oh, ini. Bapak moyang dari Yusuf. Oh, ini katanya Allah sakit katanya. Coba dibukain ini dong. Coba dibukain apa ya? Matius berapa ya? Lupa gua. Ada Matius nih. Ya Allah sakit ya. Iya, dia kan bilang Allah sakit katanya. Nah, coba. Naik galaksi naik. Udah diundang itu ya. Naik. Berani nggak kau? Ada di sini nih. Ini seru nih. Kita ke sini dulu, kita ke sini. Kak Korek. Nah, tunggu ya. Tunggu. Coba dibukain. Matius 25:43 coba dibukain. Matius 5:43. Matius 25 nomor 43. Dia pindah lagi deh. Yesus lu penis dari soga. Ini gua balas galaksi ya. Kacau harus. Ya turun si M. Takut. Gue juga. M kaget ya. M naik lagi M. Iya, dia tadi pas terhitung ngehujat Islam, diem dia. Pas di counter baru nangis-nangis deh. Kabur. Ketika aku seorang asing, kamu tidak menyambutku. Ketika tidak berpakaian, kamu tidak memakaikan aku pakaian. Ketika sakit. Itu itu LAI bukan? LAI nggak gitu bahasanya. Yang LAI. Iya. LAI. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tempangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Wih, Tuhannya telanjang Tuhannya. Tuhannya telanjang Tuhannya. Dalam penjara, kamu tidak merawatku. Tuhannya di penjara, bro. Sedih amat tuh Tuhan. Buset dah. Nah, terus Matius 25:36. Matius 25:36. Oh, 2536 nih. Ya. Tunggu. Salah pencet gua tadi. 36. Ya. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Tuhannya sakit. Tuhannya sakit. Udah sakit bugil. Sakit kok bugil. Sakit ya ke dokter, bukan bugil. Dia kan nggak pakai baju ya. Aduh. Lu hujat Islam balik lagi ke Tuhan lu mabre. Hancur. Macam-macam menghujat begini begitu sama Islam kan. Ditimpa balik kabur, menangis. Pergi. Pulang ke rumah papa di sorga. Mampus lu goblok. Jadi lu sebelum fitnah-fitnah Islam, lu cek dulu itu fitnahannya itu kejadian gak di Tuhan lu. Kalau kejadiannya urusin Tuhan lu anjir. Itu nggak urusin Tuhan lu itu kelakuannya benerin dulu.
udah bener kelakuan Tuhan lu, baru lu maju gitu. Kita lihat di Islam ada nggak kelakuannya yang kayak Tuhan lu. Ya. Gua lagi tidur tadi, gua nggak denger. Pas denger suara lu bangun gue. Skor satu. Aduh, oten. Matius berapa tuh Kores tadi? Matius berapa kira? Matius 25 nomor 36. Matius 25, 36, 43, 42, 41. Yesus sakit pokoknya judulnya. Aku sakit, aku penjara, nggak ada yang melawat. Tuhan sakit. Dua 12 tahun, bocil lah. Bersera Oten, habis Oten. Habis lah. Habis lah, cuma gitu aja bah. Tambah dengan jumlah piring yang tadi dilempar. Hancur semua kan. Menghujat kalian ketampol, apa yang kalian hujat balik ke kalian. Balik, kalau nggak balik sih balik namaku. Pasti balik. Apa? Mau dari segi mana? Mau dari segi batu, dari cabul, semua berserak kalian. Mau cium juga ada. Mana ayo mujat kalian, mujat. Biar kalian sadar kalian. Nah, cocok sekali-sekali dibiarkan penghujat itu, biarkan nyerah. Jangan lagi menghujat. Kalau kami biarkan kau menghujat, pasti akan ketampol. Jadi kau ke Komal jangan menghujat itu lagi, cari lagi hujatan lain ya, cari. Kan pelan-pelan ini sekarang, hujatan Oten udah pelan-pelan udah mulai hilang ya kan? Udah mulai hilang, ketampol. Karena memang dasar kebencian, dasar memang congor kalian dengar, apa kata pendeta ikut, tapi yang kemari. Balik arah lagi, berserak, nungging. Bisa lagi kan? Kenapa? Itu tadi, berserak kalian. Aduh. Bahasa kerennya itu Bang Blender, bahasa kerennya itu diklarifikasi, terverifikasi, tervalidasi dia data mereka. Mantap betul. Makanya jangan coba-coba ya, printer tuh tek-tek Al-Quran menyerang Nabi kami. Balikkan, terklarifikasi, terverifikasi, tervalidasi. Ada rupanya semuanya. Tadi tuh lagu tadi tuh lagu tangting tuh. Nggak ada, cuma gitu aja. Ya pagi aku ketawa aku dibuatkan ini aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana Bang Blender? Udah nunggu aku di balai desa tadi, kok belum datang juga tadi. Ya Allah. Dicabut dia. Dicabut dia, udah terbang dia. Lagi dah. Iya, ditunggu-tunggu tuh Pak Torik tadi gak belum nongol ini. Disuruh kesini lagi aku. Tanyakan tuh Bang Blender itu katanya. Tanya pula buat Torik sama Wa Imron. Masalah Wa Imron, urusan orang aja dicampurin, udah gila. Gila deh, enggak aja. Asik mencampuri masalah orang aja bukan dalil. Kalau kemarin itu diskusi, bukan ngurusin campurin urusan orang, enggak aja. Naik nanya Oten. Gimana nih Bang Blender? Kan Bang Blender tadi kan di sini ada Wak Torik sama Wak Imron. Ceritanya macam mana masalahnya, Bang? Iya, dia nanya, Blender, coba kau jelaskan Al Imron nomor 50. Ya kan, di situ bahwasanya Isa gini katanya. Terus kemudian di Torik nomor 2 katanya. Dia Torik nomor 2 tentang Muhammad, tentang halal haram katanya. Ya aku jawab lah, memang iya. Wa Imron itu nomor rumahnya 50 gue bilang. Nama anaknya si Isa. Iya betul gue bilang.
Wak Torik itu nomor rumah 2, betul aku bilang. Jadi memang selalu bergaduh antara Wak Imron dengan Wak Torik ini bergaduh, punya anak namanya Muhammad sama Sisa. Mereka sih membahas Isa haram halal, kan begitu. Gimana aku salah menjawabnya? Nggak ada ilmu kau. Dari mana nggak ada ilmu? Aku bilang nggak aja kau. Betul kan? Dia nanya Al-Imron 50 katanya. Orang dia nggak berkata kecuali dia mengatakan di Al-Qur'anmu. Itulah disepelekan di Al-Qur'an kan. Kalau dia katakan di Al-Qur'anmu ada surah Al-Imron, betul. Ini naik. Coba jelaskan Al-Imron 50 katanya. Memang iyalah, Wak Imron nomor rumahnya 50 memang. Di mana salahku? Memang iyalah membahas halal haram. Itu anaknya nama si Isa sama si Muhammad. Iya betul. Kok salah aku kata nggak ada ilmu? Kan betul kan? Kalau ditanya dalil, dalil Al-Quran. Di dalam Al-Quranmu ada dalil di surah Al-Imron. Betul, aku jawab dengan yang benar. Kalau katanya Al-Imron 50 itulah sama suka-suka hati ini aja. Nampak kali lah mau niat apa ya kan? Nggak dihargainya Al-Quran awak, mau kuhargai pula dia. Kepala otaknya itu, nggak aja. Mana aku salahnya? Sibuk aja mencampurin orang aja, mengurusin orang aja. Apa pula Wak Imron diurus-urusnya? Coba, apa diurusnya Wak Imron? Apa pula diurusnya Wak Imron sama Wak Torik? Ya biarlah, antara Wak Torik sama Wak Imron mau begaduh lah orang tuh. Apa pula kita campurin urusan orang lain ya kan? Oh kita di sini diskusi agama, bukan Wak Torik sama Wak Imron yang bahas. Enggak aja bertanya. Nanti dijawab kayak gitu dia nggak punya ilmu. Dia nggak punya ilmu. Pertanyaanmu benarin, ya kan? Pertanyaan benarin. Jangan pula jawaban aku disalahkan. Ya kan? Betul kan? Betul. Assalamualaikum, Bang Dio. Bang Dio nih, ahli Al-Quran. Salah aku jawab Bang Dio, coba. Iya, gas aja kalau udah. Ya kan? Gas aja kan. Bang Dio lebih hafal Al-Quran. Dia nanya kan, Torik Al-Imron 50 katanya. Enggak ada disebutkan Al-Quran. Sama juga kayak gitu, asal nanya. Coba kau jelaskan kami blender. Si kami itu anak Wak Munah, anak Walias, aku bilang. Si kami itu anak Walias, tetanggaku, jual gorengan. Apa pertanyaan kau, bilang? Bukan, si kami di Quran itu, kau jelaskan. Oh ya udah, oke. Kami adalah perusahaan percetakan Indo Pratama Mandiri yang berdiri sejak tahun 1978. Gimana salahnya? Apa salahnya? Di mana salahnya? Kami katanya, nggak ada. Dia nggak sebutkan di surat ini ada jelas kami kan nggak ada kan? Mana? Di lembaran depan itu kan ada lembaran belakang di dalam Al-Quran kan ada tulisan kami perusahaan percetakan kan ada kan yang mencetak Al-Quran. Kadang-kadang nanti dikatakan kayak gitu aku nggak punya ilmu. Apalah hotel. Kami pula. Bang Blender, barusan tadi Bang Zuma kirim ke grup kan tentang ucapan apa di komalnya si Superboy sama si Sob Katul tuh. Terang-terangan tentang pemurtadan, kita harus bangga, kita harus ke pemerintah bla bla bla, banyak lah gayanya lah ngomongnya tuh seenak perutnya ngomongnya. Sama si Raja Koi, tahu kan Raja Koi Tangerang. Nah itu kalau masuk disikat aja tuh Bang, itu kurang ngajar itu muka dua itu. Diskusi sama aku bikin nangis dia, ngaku dia ya Islam begini. Di room sebelah si Sob Katul ngomongnya menghujat Islam segala macam dia benarkan, emang kurang ajar. Sama kita dia minta toleransi, kita harus saling menghormati bla 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 bla. Gilirannya di roomnya baru tadi pagi aku buka di Bang Zuma kirim di roomnya Superboy si Sob Katul ngomong masalah siapa Bang Dio namanya Bang Dio Sob Katul si nenek lampir. Enggak, si Koi mana? Raja Koi Tangerang. Oke, sip. Oh dia ngomongnya orang pemerintahan terus dibenarkannya tuh si Sob Katul tuh laknat itu. Sama aku di roomnya si itu ke 3 hari yang lalu aku bikin mencret dia, ujung-ujungnya dia bilang apa, kita harus toleransi, kita harus begini, jayalah NKRI bla bla bla. Jadi mereka ini penipu nih Bang Blender, jadi memang harus digas terus, nggak usah pakai rem udah. Iya, police in the gang. Sudah. Penipu, depan kita minta toleransi, nanti di belakang kita, susun strategi mereka, pemurtadan segala macam. Apa nggak kurang ajar itu? Kurang ajar itu kan? Ku tandai itu mukanya tuh. Kemarin tuh Raja Koi itu yang di depan BSD itu Kristen tuh punya Bang, bukan di Islam itu Bang. Saya dulu sering langganan dia, langganan di Koi. Aku bilang sama dia, dari awal dia masuk tuh pertama-tama itu. Aku bilang sama dia, Bang, abang kalau mau diskusi jangan pakai akun jualan. Aku bilang gitu kan.
Kenapa? Nanti kau sendiri yang rugi, aku gituin kan. Biarkan aja Bang Dio. Nah, Pakai akun kecuali jualan kalau biar aja sendiri, biar rugi dia. kecuali aku bilang, kecuali kalau kau memang sudah strategimu untuk cari ini, cari panggung Nafkah. sini untuk sekalian iklankan inimu, ya oke lah, aku bilang nggak apa-apa, kita gas aja udah. Habis itu kalau kita mainkan. Udah, Healing berarti terus. benar kan? Berarti benar tebakanku. Baru tadi Bang Zuma kirim. Oh, Jadi buat teman-teman yang dari Tangerang ya, itu Raja Koi itu ada di depan BSD itu. Dia tuh ngaku-ngaku Islam padahal itu Kristen. Dulu langganan saya belikan koi di situ. Jujur aja. Di depan Samsat kantor bersama. Itu kalau ada sama aku tuh ngaku Indomobil. Kristen, Bang. Dia ngaku Kristen yang moderat lah, istilahnya dia mau ini netralkan lah istilahnya. Ya kita sesama anak bangsa bla bla bla. Begini sebetulnya Bang Dio. Bang Dio, sebenarnya gini Bang Dio. Apa yang dibilang Bang Perak Istar? Ya itulah bilang Takia Korintus biasa. Iya. Aku bilang gitu, Bang. Aku bilang gak usah kau Kebenaran ajarin kami soal toleransi. Dia kan sudah terpojok tuh. Dia sudah akui Tuhannya Maria bukan Yesus, segala macam. Yesus itu utusan, bukan Tuhan. Udah ada ke pojok lah intinya. Udah mau nangis itu malam itu aku bikin. Nah, cuman dia berpesan. Ya kita sebagai anak bangsa ya intinya pesan toleransi lah. Ku sikat lagi. Ujung-ujungnya bawa Bang Zuma. Bang Zuma, narasi Bang Zuma. Aku bilang, ya memang nggak salah Bang Zuma. Ku belain lagi, udah hampir nangis dia. Akhirnya dia pamit. Barusan tadi ku tengok di video Bang Zuma kirim di room Superboy dia, open cam juga nya. Dasar bangsat ini memang penjajah ini. Depan kita bijaksana dia. Ya kan? Bijaksana dia. Sok-sok bijaksana. Ternyata di belakang kita diinjak-injaknya kita. Bijaksana injak sini. Iya. Itulah memang oten tuh. Nah, Memang gitulah. Udah nggak usah. Nggak ada macam-macam pecahkan aja piring sama orang tuh ya. Bang Pecahkan aja Kores. piring sama orang tuh. Hancurkan piring sama orang tuh. Sebetulnya gini Bang sama Bang Zuma ya. Bang Kores Bang, itu sudah aku minta cukup bertahan minta di apa? Bang Zuma Di apa? kiriman aku. Gini Pak Turiman. Bang Kores itu sudah cukup bertahan dia di apa Superboy. Tapi sampai sekarang tengok Bang Kores belum pernah lagi nampak di Superboy. Giling aja Bang Kores. Superboy itu dia ini Bang, cari Gak apa-apa. keuntungan dari kita datang ke sana diskusi. Jangan Bang mau Kores di sana udah oke kali di sana dia tuh. Dia nyari keuntungan Bang. Serius. Superboy itu biar kita datang ke sana ada diskusi. Jadi ngedapetin dari yang pemberian donasi kita itu ke sana, didapat itu Bang. Nah, dapat dia uang yang dari donasi kita umat muslim ke misalnya ke Bang Zuma, itu dimakan sama dia buat menyerang kita juga entarnya. Gitu. Makanya jangan mau, pokoknya gini, teman-teman semuanya jangan pernah datang ke komal-komal namanya Superboy itu atau tempat lain. Soalnya apa? Pembagian dari sekarang nih dari TikTok ini 30% tuh yang punya dari komal. Ya. Kalau kita datang ke komal orang Kristen itu dapat 30% dari hasil kita. Ingat itu. Ingetin itu ya. Jangan dikasih panggung. Iya, udah digas aja Tengah Bang. jadi mancing-mancing Bang Juma, mancing Kores Pokoknya biar gas datang aja sono. pokoknya. Gak usah kasih udah gas aja terus. Udah jelas-jelas itu. Gue mau ke Superboy Udah itu. jelas-jelas itu dia mendukung pemurtadan itu. Kampret memang si Superboy itu. Ya, jangan dikasih panggung. Kumpulin Mendingan aja. teman-teman ya, mendingan kita kayain komal-komal dakwah. Ya, kita datang komal dakwah, kita besarin komal dakwah. Gitu loh. Iya. Sambil tap-tap layar ya. Sambil tap-tap layar sambil zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Gambar siapa ini? Akibat apa? Akibat debat sama Bang Juma. Habis debat sama Bang Juma, habis biayanya. Coba, inilah dia. Habis dia mengeluarkan biaya untuk Superboy. Inilah dia. Kasihan kan? Inilah dia akibatnya. Itulah pakai penting kita. Nggak usah ditonton. Nggak ada apa-apanya tuh. Longor. RK begitu ya Bang sekarang ya dia. Iya. Gitu dia Bang akibat. Juma kacau juga Bang Juma nih. Sampai Begitu dia. RK kayak begitu kasihan. Kasihan kan? Waduh, kasih sedih Bang. Kadang habis mikir ya kawan-kawan Kristen nih ya. Si Sob Katul ngomong soal pemurtadan kita begini. Mereka nih nggak sadar si Sob Katul ngomong dari Amerika, dari luar Indonesia. Sedangkan mereka ini apalagi si Raja Koi Tangerang itu mukanya dia open cam, mereka kumpul semua di situ. Sedangkan mereka di Indo nggak mikir gitu loh. Iya, berarti dia turut serta itu. Nah, Memfasilitasi nanti turut diciduk serta. Kena nangis. dia.
Lucu kan? Lucu. Nggak mikir mereka itu. Wah, aku bilang ini. Nggak mikir Bang Dio. Apalagi status Masalahnya buron. begini Bang Dio, oten-oten itu kan memang betul-betul longor. Namanya Bible-nya sendiri udah bilang itu utusan, katanya Tuhan juga. Itu ada bacaan saja pun mereka nggak pandai baca kok. Nyesal juga lah aku kan waktu itu. Jadi Alasan kalau tidak dia menghargai, statusnya kan. buron, Kalau aku tahu kayak gitu udah kugas pula Bang Dio, maki-maki ya. dah. Peduli Kalau aku. dia statusnya buron Bang Dio, dia berada di wilayah hukum di luar negeri, lalu dia buka komal, kemudian diterima di Indonesia di wilayah hukum kita. Jadi orang yang memfasilitasi itu membuka komal itu kena, namanya medeplehen di dalam undang-undang hukum pidana itu medeplehen, turut serta, medeplehen turut membantu. Nah itu tunggu aja, jadi kumpulin aja video-videonya gitu kan itu. Kita Oh, dan sikat. ini karena online aja mereka berani. Kalau offline perang sama kita. Aku Islam. Pasti kayak gitu, takut kena Islam. Aku Islam nih, weh. Sadar, asadu. Pasti kalau jumpa offline sama kita, asadu, aku Islam. Muka kau peta, dari mana kau Islam? Coba asadu deh. Ngumpet. Kalau di online aja nih sosok paten orang tuh. Kalau offline, Bener. ya kan? Masih mending itu dulu waktu kasus di Ambon itu. Ini temanku langsung yang cerita. Dia sebagai orang yang pernah berangkat ke sana. Jadi sudah terpojok nih kan antara kalau dulu tuh istilahnya Obed itu Oten, kalau Muslim tuh Acang. Obed itu artinya Robert, kalau Acang itu Hasanuddin. Nah, Acang itu Muslim. Sudah ketangkap nih, sudah ke pojok nih, ya kan? 3 orang itu. Acang apa Obed? Diteriakin gitu kan. Acang katanya. Coba syahadat. Coba apa dia ngomongnya, Pak? Disuruh syahadat. Serempak 3-3-nya ngomong. Ya Toibah. Emang dasar kemplang lah sama teman-teman kelas. Terus ada itu Toibah kan ya? Toibah. Disuruh syahadat ya Toibah. Iya Toibah disuruh syahadat. Iya, Aduh, asli Mak. itu. Cerita itu ngaku langsung, terjun langsung ke lapangan. Nah, itu sudah kepepet. Nah, samalah si Raja Koi ini. Kalau kalian lihat dia on di mana-mana, kalian tag aku ya. Kalian ini aku. Ku bubuk dia nih beneran. Nyesel lagi kemarin itu agak-agak ku hargai juga dia. Dasar tuh binatang tuh. Di belakang kita malah ini pula dia mendukung pemurtadan pula dia. Depan aku dia ngomongnya kita harus saling toleransi. Di belakang kita ngomong sama si Sob Katul, iya, mendukung dia pemurtadan. Mengkimbek betul tuh orang tuh. Enggak, perasaan kan pernah nggak kita melihat murtad? Kok pede kali orang tuh ya? Hah? Kapan kita pernah melihat mereka murtad loh? Pernah nggak kita di online melihat murtad? Pernah nggak? Satu aja sekali coba teman-teman yang udah lama di sini. Pernah nggak melihat murtad? Pernah Kok di kepedean Maluku kali ya? dulu. Di Maluku Kadang dulu ada begini, itu orang tuh kan odong-odong. mengekspos gini, Bang Udin. Kadang orang tuh mengekspos gini dari Katolik masuk Protestan, itu kan baptis lagi. Enggak, kok pede kali. Kapan lah melihat murtad? Aduh, ten. Jangan kepedean nak kalian. Dang dung tangan, 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 dang tangan, dung dung, tak, dung dung, tang, dung dung tangan, dang 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 dung tangan, dung dung, tang, dung dung, tang, dung dung, tang. Nah, itu dia. Ya ini kita doakan bom-bom umurnya panjang ya kan, biar ada lucu-lucuan. Kalau bom-bom cepat mati nggak ada lagi lucu-lucuan ya kan? Hah? Ya kalau dia umur mati nggak mungkin kita buat kayak gini gitu, doakan dia umur panjang ya kan? Biar ada lucu-lucuan bom-bom ya kan? Kapan pula kita melihat dia murtad orang Kristen? Nggak pernah kita melihat murtad. Tapi setiap hari zaman semakin canggih ke orang mikirkan Tuhan, aduh lebih jago lagi AI sekarang. Tengoklah kalau tanya sama ChatGPT itu, coba AI coba kau tengok sempak dia warna apa, udah tahu dia tuh warna sempak warna kuning katanya, udah tahu dia tuh. Hah? Coba kau tengok tuh ada cewek itu sempaknya warna apa itu, warna merah katanya. AI itu ChatGPT itu cuma satu dia yang buat pening. Coba kau jelaskan konsep ajaran Kristen. Apa katanya? Kepala bapak kau blender katanya. Kalau pening kepala gue.
Capek aku menjelaskan itu biar tahu kok konsep Tritunggal itu sakit kepala aku tanya itu. AI yang pintar saja ketika tanya Tritunggal, mencret. Kepala otak kau tuh buat pusing kepalaku katanya. Pusing kepalaku bahas itu. Pusing kepalanya AI. Tapi kalau tanya yang lain jago dia. Zaman sekarang orang, zaman canggih ini masih menuhankan manusia. Sedangkan Yesus tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya. Ya kan? Aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Sedangkan AI, masih memenuhankan itu. Ngarang aja. Orang saja sudah menuhankan AI, Google, ya kan? Ini masih menuhankan manusia tidak berbuat. Enggak aja. Makanya di mana murtadnya? Di mana murtadnya, Bos? Angan-angan, halu. Pecahan piring bibir toko, halu. Merah piring kan? Enggak ada, kau enggak ada kayak gitu. Dingdang, dung tangan, Blender, kalau video ini kau kirim ke AI Gipita itu, nanti tolong komentarkan video ini. Nanti komentar di bawah itu. Ampun Ten, ampun bilang. Ampun kok. Kau menghujat di komal kau nggak ramai penonton, menghujat di komal kami ramai penonton. Ayo, ayo. Ampun Ten, ampun bilang. Ampun. Kalau video itu dikirim ke GPI, ketik di bawahnya Bang Blender. Tolong komentarin video ini. Nanti ada tagnya tuh di bawah tuh. Nah, langsung. Iya, kepedean kali pulanya. Zaman sekarang ini pula menuhankan Allah. Bagaimana orang setiap hari yang mualaf. Dari mana jalan? Aku tidak bisa berbuat apa-apa sendiriku sendiri. Ya kan? AI ditanya, tahu semua AI apa tanya? Apa yang mau kau tanya? Cuma satu yang dia nggak bisa jawab. Apa itu? Tentang Tritunggal. Macet. Tentang Tritunggal macet. Coba kau tentang Tritunggal. Kepala bapak kau Blender deh. Kau beli kan aku bodrek. Kau penting aku bicara bodrek. Cuman itu aja. Yang lain dia masih sanggup bilang. Yang lain masih sanggup. Tapi kalau masalah Tritunggal, ampun. AI pun ampun. Sampai sekarang gitu pintarnya AI, gitu pintarnya Tritunggal. Coba tanya sama AI, mana ada bisa jawab? Udahlah Blender, gak usah kau tanya itu, sakit kepala aku katanya. Sakit kepalaku, nggak sanggup aku bilang. Udah daripada aku pecahkan di piring ini semua katanya. Tapi Bang Blender, masalah series kenapa takut sama Bang Blender? Cuma ceritanya Bang Blender. Ya, Edis pula tukang tembal ban itu. Dia tukang tambal ban. Aku tahu kali sejarah Edis tuh. Tahu kali. Kan ada udah dibilang. Dia tukang tambal ban. Dulu dia makanya coba suruh diskusi buka kacamata. Dia suruh Bang Juma kan. Dia suruh Bang Juma buka masker. Suruh dia berani buka pakai kacamatanya. Berani nggak? Potong kuping kalau berani buka kacamatanya. Tahu kali aku. Nggak akan berani dia. Bilang gitu. Kalau kau disuruh buka pakai apa? Pakai masker. Suruh buka masker. Suruh buka kacamata kau. Nggak akan berani. Karena dia itu tukang tambal ban. Dulu sejarahnya satu kampung yang sama dia tuh Selangor tuh satu kampung. Sejarahnya dulu dia itu kan pandai berkata-kata. Udah dia pandai bernarasi. Ketika dia tuang asik nempel ban bocor aja. Asik tempel ban bocor aja. Jadi itu memang Edis. Bocor aja bannya, bocor aja. Kadang-kadang ini dia. Mana di sini? Lihat nih. Ini dia Selangor nih. Ini dia. Jadi ini dia dulu tahu kalian satu kampung. Jadi dia ini tukang tambal ban dulu ya kan. Kerja dia nggak bisa. Coba kacamata selalu buka. Mata dia itu juling matanya nih, juling. Jadi habis tempel ban orang bocor. Ada satu pelanggannya habis bocor, begitu jalan berapa meter, bocor lagi. Ngamuk-ngamuk lah dia. Begitu mau ngamuk sama dia, kawan ini pandai berkata-kata. Itulah yang membuat kawan tuh, kau jago kau ya, nggak bisa aku marah kau buat dia. Jago kau permain kata-kata ya. Oh, kau mau nggak kau jadi debater gini? Maulah katanya. Nggak perlu pakai ilmu, yang penting permainan kata-kata. Betul kan? Makanya dia berangkat kan, digaji kan, dia keluar negeri. Ini dia. Maka permainan kata-kata ini. Permainan kata-kata, tukang tambal ban Selangor nih. Coba, makanya nggak berani dia diskusi sama aku. Coba, berani nggak sama aku kalau aku bicarakan permainan kata-kata sama Selangor nih, permainan kata-kata. Paling suka aku permainan kata-kata, ayo. Nggak berani Bang Blender, ketika bocor dia ngadu lagi ke Edis, ngomong apa sih Edis tuh?
Ya dia itulah permainan kata-kata. Pandai lah. Itu aja permainan kata-kata. Nggak bisa dia pakai dalil. Bang beginilah bang, begini bocor apa segala macam. Itu aja permainan kata-kata. Makanya yang bannya bocor itu bilang, kau ini ya, padahal udah emosi kali aku nih kau. Tapi jumpa sama kau gara-gara kata-kata kau tuh jadi hilang emosiku sama kau. Kau cocoknya jadi debater ini. Mau kau jadi debater? Mau kok? Maulah katanya. Itulah dia situ pertama. Dibiayain luar negeri. Itulah. Makanya teolah kaki sama ban. Coba bedakan kaki sama ban. Coba. Bedakan kaki sama ban. Coba bedakan kaki sama ban. Coba. Mana sama? Kaki sama ban. Ini alah Selongor. Nggak tahu ilmu teo. Suruh buka kacamatanya. Matanya itu arah ke hidung semua, ke kiri, ke yang kanan, yang kanan. Pokoknya arah ke mata lah, ke juling lah, apalah. Orang cemana matanya kayak gitu? Cemana pula ban bocor 2-1 dibilangnya. Orang matanya berserak. Dibilangnya ini ban dalamnya yang bocor, ban luar yang bocor katanya. Ini ban dalamnya yang bocor, ban luarnya bocor katanya. Coba lah, apa nggak gila? Gimana pulanya? Ban luar bocor sama ban dalam bocor kan berbeda kan? Beda lah. Ban luarnya bocor. Ban luarnya ditambal bukan ban dalam. Apa nggak bocor lagi? Sama nggak? Sama. Tangan, kaki sama ban mana lebih hitam? Sama mana coba? Mana lebih hitam? Tangan, kaki sama ban sama hitamnya di sini. Tengok dia kayak gitu. Sama kayak gitu jadi Selongor. Apa bedanya? Inilah. Cuman ini yang bisa satu kampung urusan musir sama dia nih. Tidak butar di Selongor, tidak butar. Tahunya aku nih. Jadi tidak butar. Kereta siapa ditambal itu bang? Kereta siapa ditambal itu bang? Ya makanya kereta kayak gini lah tambalnya coba. Sama kaki kan? Kaki sama ban sama hitamnya. Sama hitamnya tengok lah kayak gini. Makanya dia ketahuan kan pakai bot. Ternyata dia pakai bot. Ketahuan penontonnya itu 30 ke rupanya pakai bot. Ketahuan. Penontonnya yang aslinya cuma 500, 400 Selongor nih. Nggak sampai 1K. Aslinya pakai bot Selongor nih, ketahuan. Jadi dulunya pakai sarung tuh bang ya? Ya inilah kayak gini model dia. Kayak gini model Selongor nih. Iya. Ini dia sedis nih. Ini asli nih, tengok nih. Sempaknya bang, abang tengok sempaknya bang. Nggak, sempaknya ngapain pula tengok, nggak pernah bersempak gitu sama dia. Ini kayak gini lah dia. Apa pula coba? Mana makanya yang dalilkan Edisu. Panggil Edisu kayak gini. Besar buat. Apa-apanya. Terbongkar kan? Siapa dia? Terbongkar semua dia tukang tambal ban yang jadi terus dia dia pakai itu kacamata itu Bang Blender itu juling rupanya dia ya. juling matanya juling. Makanya kalau diskusi sama dia suruh buka kacamata, berani nggak dia? Dia nyuruh Bang Juma buka masker, buka kacamata, potong kuping kalau berani dia. Nggak berani. Matanya juling bos, juling matanya. Arah hitamnya dua-duanya ngarah ke apa? Ngarah ke hidung. Macam mana coba? Kalau Kero gimana tuh arah hidung dulu, Tahu kali aku mata anak nih gimana? Suruh tengok. Kayak gini pula mau diandalkan noten. Huruf Al-Quran nggak bisa rupanya juling dia rupanya. Juling matanya. Juling. Jadi dia gini ngaku-ngaku belajar Al-Quran 13 tahun, ternyata rupanya 13 tahun nambal bang. Sempak dia tuh koyak belajar 13 tahun. Ini kan udah dibilang permainan kata-kata dia nih kan. Dia kan permainan kata-kata coba bisa kan? Setiap dia ditanya takut. Mana ada ilmunya? Lalu didatangi, ditawari, jadi debater aja kamu. Jadi debater gitu. Gitu. Ilmu oten lah pulanya. Maka sama aku yuk. Permainan kata-kata yuk. Kalau nggak berserak buat dia yuk. Berani dia. Mana berani dia permainan kata-kata yuk. Biar berserak kayak tadi lah. Apa dia bertanya? Kalau nggak berserak dia. Itu jadi debater. Makan plastik dia aku buat. Makan plastik. Aku kasih surat Al-Bata dia. Banyak surat dalil-dalilku. Surah Al-Bata, surah Hadis At-Tambunan ada. Surah Al-Masar ada. Ada dalilku banyak. Hadis At-Tambunan ada, surat Al-Masar, surat Abata ada. Banyak. Biar ku mencret deh, enggak pernah berani. Mencret di seluruh. Paling Bang Blender pantesan dia baca huruf Arabnya tidak bisa, rupanya juling jadi double hurufnya. Juling bos, juling. Rupanya kata Oten juga percaya 13 tahun belajar Al-Quran, ternyata rupanya tambal bang ya. Oten kalau nggak menipu. Oten itu memang harus menipu. Kalau nggak menipu sia-sia mati Yesus.
sia-sia. Karena apa? Di 10 hukum Taurat jangan berdusta, ya kan? Jangan berdusta. Kalau mereka berdusta, kalau mereka nggak berdusta, sia-sia kematian Yesus. Sia-sia. Makanya memang harus berdusta mereka. Mereka berdusta kita dibilang 3 hal. Mereka semua hal berdusta. Memang harus begitu itulah mereka. Itu banyak kali ceritanya. Aku kadang-kadang nggak ada otak gitu. Coba pikirkan itu aja lah. Hah? Capek. Sekarang dari mana coba Bunda Maria itu memikirkan itu, pikirkan. Capek-capek Bunda Maria itu menjaga kandungan Yesus. Menjaga. Yang tadinya biasa mencuci pakaian sendiri, menggosok pakaian sendiri. Gara-gara demi Tuhannya Oten, sanggup dia membayar orang untuk cuci gosok. Sanggup. Demi agar tidak terjadi agar ada tidak kontraksi dalam kandungannya, demi untuk menjaga Tuhan Oten lah, demi untuk menjaga Tuhan Oten agar jangan sampai keguguran, dibayarnya tukang cuci, tukang gosok Wak Munah itu dibayar Wak Munah. Berapa gaji Wak Munah 9 bulan tuh Oten? Bukan mau bayar, mana mau bayar Oten? Coba, mau bayar Oten, suruh tagih Oten, coba kau tagih lah, kau bayar tuh. Bagaimana Bunda Maria itu membayar tukang cuci gosok tuh, coba, kau bayar. Udah lah nggak ada duit, suruh Oten bayar. Mana mau Oten bayarnya, nggak ada otak tuh. Begitu lahir enak aja lahir kandang domba, kan nggak ada otak. Enak lahir kandang domba, mana otak orang tuh coba? Enak aja lahir kandang domba. Padahal nggak ada tuh kandang domba. Kalau ditanya, di mana ya lahir? Kandang domba katanya. Kepala bapak kau tuh kandang domba. Nggak ada kemanusiaannya. Kalau keguguran Bunda Maria nggak punya Tuhan Oten nih, nggak tahu diri kan? Berjasa kali Bunda Maria itu, berjasa kali. Tapi dihinakan. Capek Wak Munah dia mencuci gosok tuh pakai apa? Bunda Maria tuh, Wak Munah tuh 9 bulan Wak Munah tuh mencuci gosok tuh. Lumayan juga gajinya tuh. Kalau hitungan sekarang ini 500.000 loh, 500.000 sebulan. Agar apa? Agar menjaga, agar kandungannya tidak keguguran. Seperti keguguran, aku pun kadang-kadang nih si Yusuf tuh pun nggak tahu diri aku. Kalau aku keluarganya Bunda Maria, ku cekek si Yusuf tuh. Kau Yusuf nggak ada otak kau pula. Kau biarkan pula lahir kandang domba. Di mana otak kau Yusuf? Si Yusuf tuh coba. Kalau aku keluarga Bunda Maria, ku letakkan kepala otak siapa Yusuf tuh. Pak katanya sekali. Kau nggak ada otak kau. Kau biarkan pula bini kau lahir di kandang domba nih. Pura-pura kau aja. Kenapa kau biarkan? Nggak ada tempat lain lagi rupanya di kandang domba. Enak aja kau dibiarkan pula kandang domba. Nggak ada otaknya si Yusuf tuh, ya kan? Bang Blender turun dari surga katanya Bang Blender. Katanya turun dari surga katanya Tuhannya. Ya iyalah kan malaikat Gabriel itu kan datang menyampaikan kepada Bunda Maria akan menitipkan roh dalam kandungan Bunda Maria. Kan begitu. Menitipkan roh dalam kandungan Bunda Maria. Saat itu lagi pergi sensus. Karena takut mereka ada sensus, pergilah mereka berdua untuk menghindari sensus. Karena data mereka kan belum masuk satu kakak. Karena malaikat Gabriel kan ya kan? Ya kan? Karena malaikat Gabriel mengatakan, Yusuf, kau diwajibkan untuk mendampingin Bunda Maria ini. Agar apa? Agar dia tidak dizolimin, dianggap perempuan pezina. Tapi ingat ya, kau hanya menemani saja, ditunangkan, tapi jangan kau sentuh dia. Coba, laki-laki siapa yang tahan? Bunda Maria cantik. Cantik Bunda Maria, bos. Cantik, siapa yang tahan? Jangan kau sentuh dia. Silakan untuk mendampingi saja. Itu loh waktu di sensus dibawanya ke penginapan. Aku pun aneh, penginapan penuh, klinik nggak ada. Karena itu Lukas 2:27. Bang Blender. Waktu sensus itu kan bunting, udah bunting Bang Blender. Udahlah, itu kan memang lagi hamil besar. Karena ada sensus, takut orang itu karena mereka tidak satu data, belum satu kakak. Kan masih tunangan, belum menikah. Mana pernikahan? Masih tunangan kan? Belum menikah mereka kan? Pak Turiman, yang dibilang kan yang hamil itu si Immanuel atau si Yesus. Ini saya bingung ini. Apanya? Kalau itu namanya Laila, cuman begini loh. Kadang-kadang kan kalaulah kita coba lahir di kandang domba, di mana lah akal kandang domba tuh? Di mana otak Yusuf itu coba lah? Di mana? Ini pun Yusuf ini setel aja nih karena dia tahu anak Tuhan mau lahir biar ada decking ya kan, pura-pura dia tuh. Anak Tuhan yang mau lahir, anak Tuhan ya kan. Anak Tuhan mau lahir, pura-pura cinta dia. Penginapan penuh, bisa pula. Klinik kan ada, masa nggak ada klinik? Kenapa dibawa penginapan? Kenapa dicari penginapan untuk melahirkan? Nggak ada otaknya. Penginapan penuh Bang. Penuh ya. Masa penginapan ada klinik nggak ada? Di mana otaknya? Kenapa nggak dua penginapan ke klinik? Apa lo coba? Ya kan?
Kenapa nggak dibawa ke klinik? Masa lebih duluan ada penginapan daripada klinik? Ngarang aja lah Oten ini. Aduh, coba lah suruh Oten. Nanti kalau aku suruh Oten, bini kau mau melahirkan. Udah, ketika bini kau udah sakit, bang, mau melahirkan. Ntar ya dek, bawa kau ke bengkel. Bengkel aja nggak usah kandang domba. Bawa di situ bilang. Coba. Kalau bini kau Oten mau melahirkan, bilang sebentar ya dek ya, aku bawa kau ke bengkel ya. Kenapa ke bengkel? Di situ kau melahirkan, kan banyak kunci-kunci situ, ada tang, ada obeng. Kalau enggak dipukulnya otak kau pakai kunci roda itu, ketepok katanya. Nggak mau dia, nggak mau Oten itu, nggak mau. Tapi kalau orang lain dihinakannya mau dia tuh. Menghina saja, maunya menghina saja. Dipaksakan Yesus disalib, dipaksakan Bunda Maria lahir kandang domba. Nggak ada otaknya memang, menghina saja Oten ini, menghina saja. Kadang-kadang emosi kita. Cari sisi kemanusiaan, dari sisi kemanusiaan. Capek. Emang 9 bulan tuh kayak mana 9 bulan menjaga kandungan tuh? Nggak dipikirkan. Perjuangan Bunda Maria itu 9 bulan. Nggak ada Oten mikirkan yang gitu, nggak ada. Hah? Kalau keguguran dia cuma logika nggak? Kalau keguguran nggak punya Tuhan, Kristen nggak punya Tuhan, selesai. Keguguran. Mana Tuhanmu? Yang berjasa siapa? Bunda Maria yang berjasa di sini kan. Tadi bilang 9 bulan dia menjaganya. Yang tadinya belum ada penghasilan, si Yusuf pun nggak ada kerjaannya, tukang kayunya si Yusuf nggak ada penghasilan. Bunda Maria pun nggak ada penghasilan. Hah? 9 bulan demi untuk menjaga yang tadinya dia biasa nyuci gosok pakaiannya sendiri, gara-gara menjaga kandungan agar terjaga karena dititipan, digajinya lah Wak Munah untuk mencuci pakaiannya. Suruh Oten bayar. Mana mau Oten bayar? Mana mau? Sama kayak salibnya nih, sama Pak Acong salibnya. Mana mau? Nggak mau sama Acong tuh. Dulu kan kayak gitu juga. Mana salibnya? Mana salib di Golgota? Mana coba? Dulu kan kayak gitu sama. Tentara Romawi itu biasa ada penyalipan. Pak Acong itu, dia itu pengusaha kayu saat itu. Jadi kalau ada penyalipan, mereka menggunakan kayu Pak Acong langganan. Saat itu komandan tentara Romawi, cong, biasa cong. Apa dan? Biasa. Berapa ukuran? 2x3. Berapa banyak dan? 3. Berarti 3. 2x3, 6. 6 kau siapkan 6 ya. Oke dan, siap. Siapkanlah 2x3. Karena ada 3 orang yang disalib hari itu. Biasa. Salib. Ya kan? Ada kan 2x3. Ya, udah betul, selesai, Acong biasa nagih kan. Dan uangnya dan. Kau minta sama yang disalib kan. Gak pening Acong. Waduh. Gak pening Acong itu. Kau minta sama yang disalib kan. Gimana? Tapi sekarang belum dibayar. Hah? Tapi sekarang Ya belum belum. dibayar. Belum. Makanya siapa saksi waktu kebangkitan Yesus? Nggak ada. Acong lah itu saksinya. Acong. Makanya 3 hari 3 malam Acong nunggu di Golgota itu. Mana? Mana coba? 3 hari 3 malam dia nunggu di Golgota. Menunggu. Biasalah Acong tuh kayak vampir itu pakai kertas-kertas itu. Kalau ada tangkap gitu ya kan? Kayak Acong. Menunggu bangkitnya Yesus. Nggak nampak. Dia saksinya. Karena nggak ada bangkit-bangkit terpaksa disita salibnya. Disitalah salibnya. Makanya tagihannya sampai sekarang 8.720 masih ada itu. Kemarin kayak gitu minta juga. Mana sini mau ku bayar? Minta kwitansi pula. Dari mana kwitansinya lagi? Ada Oten mau bayar. Udah blender, ku bayar 8.720 tapi minta kwitansi. Di mana mau cari kwitansinya? Gila gua Oten. Makanya mana salibnya coba? Mana salibnya? Ya disita lah sama Acong. Salibnya orang nggak bayar ya kan? Wajar lah. Jadi gini Bang Enggak Glenn, aja. Jadi gini Bang Glenn, kenapa murid-muridnya lari waktu disalib itu karena apa? Ada hubungan dengan Acong enggak? Enggak ada lah, memang lari udah ketakutan semuanya muridnya. Udah ketakutan semua muridnya. Enggak ada. Mana salibnya coba? Mana salibnya di Golgota? Mana? Makanya fiktif. Tonton saja lah di apa di aku tonton itulah Maya Estianty itu kan, wisata rohaninya, travel di sana. Tempat salibnya itu satu tempat, gereja. Terus tempat kandang domba, satu lokasi tuh di dalam suatu gedung. Di sini Yesus disalib. Padahal Bukit Tengkorak di sana, nggak di situ coba. Sedangkan dia disalib di Bukit Tengkorak. Tapi wisata rohaninya disalib di satu ruangan. Kan udah berbeda tuh, nggak betul kan? Hah? Udah nggak betul kan? Bukit Tengkorak kan? Nah, ngarang aja. Sampai sekarang tuh Pak Acong. Pak Acong itu ada. Kalau memang mau Pak Acong generasi itu generasi ke-17. Nama panglongnya pemilik panglong pemilik panglong apa nama panglongnya? Lupa aku namanya. Panglong Sumberjaya. Panglong Sumberjaya. Masih ingat aku? Ya kan? Bukit Tengkorak kan? Bukit Tengkorak dia disalib ya kan? Nama panglongnya Panglong Sumberjaya. Makanya nggak bisa macam-macam. Suruh bayar salib nggak bisa. Kadang-kadang nggak ada otak, Oten iya dikasih apa, aduh.
Nggak bisa memang bayar utang, lari semua orang tuh. Gitu. iyalah, air utang semua. Mana salibnya? Mana salibnya coba? Mana salibnya? Nggak malu. Sama apa? Sama apa namanya Firaun saja pun masih ada jasadnya. Mana lebih kuat, kayu apa dengan manusia? Hah? Mana lebih kuat? Secara akal. Makanya kadang-kadang mereka ini iri kali ya, iri dengan Nabi Muhammad. Itulah. Karena kalau dibanding-bandingkan antara Tuhannya dengan Nabi Muhammad, wah jauh beda lah bos. Jauh, sangat jauh. Ini perbandingan Tuhan dengan manusia. Makanya mereka selalu menghina Nabi Muhammad. Karena apa? Kalah saing bos. Kalah saing. Kalau kita balap motor liar itu kan, berapa tiang kita buat? 7 tiang. Kita kasih 2 Newton. Kita di belakang. Masuk kena tinggal bos. Bang Dender kan, Bang Dender. Bang Dender kan waktu itu wisata ke Golgota, kan ditawarkan 2 tempat itu, mau ke Golgota atau ke ruangan. Kok ada 2 tempat? Ada kan? Ruangan kan? Ruangan kan Pak Rutriman kan? Ruangan kan? Betul kan? Ruangan. Iya kan? Ruangan kan? Makanya aku bilang, sedangkan Bukit Tengkorak beda lokasinya kan? Ditawarkan 2 tempat ya? Nah, itu kan sedangkan Bukit Tengkorak beda lokasinya kan? Beda. Di atas, Bang. Beda. Ya kan? Makanya aku bilang, waduh, Oten ini. Itulah salah satunya. Makanya Oten ini selalu, kenapa mereka? Kadang-kadang kita sadar apa teman-teman ya? Mereka selalu menghinakan Nabi Muhammad karena irinya itulah. Kalau balap, apakah Yesus pernah menikah? Oh enggak, Nabi Muhammad menikah bos. Wow. Karena kegantengan beliau, makanya banyak wanita suka sama beliau. Wah, karena ganteng bos. Kita nggak mengatakan Yesus ya kan? Kita nggak mengatakan Yesus jelek. Yang pasti namanya laki-laki sudah menikah berarti dia sempurna. KO, dari situ itu KO. 1. Apakah Yesus kaya? Kaya. Aduh, kaya pula. Aduh. Nabi Muhammad kaya bos, banyak hartanya bos, dermawan bukan kaleng-kaleng bos. Nabi Muhammad kaya, banyak uangnya bos, dibanding Yesus. Aduh mak. 3. Mahar ontanya nggak berapa ya Bang ya? Ontanya udah banyak Nabi Muhammad kan? Gila bukan kaleng-kaleng bos. 3. Apakah Yesus punya pasukan? Ada 12 itu pun lari. Aduh. Pasukan punya 12 itu pun lari. Lari. Wow. Nabi Muhammad ribuan bos pasukannya bos, ribuan pasukannya, bukan kaleng-kaleng bos, ya kan? Itu udah kalah. Apalagi, apakah Yesus pernah menjadi pemimpin? Ketua RT-nya nggak pernah. Ketua RT pernah nggak? Yesus nggak pernah bos. Nabi Muhammad pemimpin. Kalau sekarang itu tadi presidennya. Waktu Golgota tuh minta gantikan tuh si Kirene yang gantikan itu kenapa dia kemana dia? Apanya? Minta digantikan untuk memikul salib lain, orang lain kan? Iya. Yang mana Pak Triman? Waktu itu kan dibawa oleh diganti salibnya oleh Simon Kirene kan gitu kan? Nah, Yesusnya kemana kan? Nah, itu kan Yesusnya lari kan? Itu aku nggak tahu Pak Triman, aku nggak sampai situ. Aku kalau nggak tahu nggak berani komentar, nggak berani komentar aku, nggak berani. Ya, kalau aku nggak tahu nggak berani komentar, nggak mau aku. Aku apa yang katakan bisa aku tanggung jawabkan. Belum ya kan? cerita. Nah, segini nggak ke situ Pak Triman, nggak ke situ. Ini sekarang perbandingan dulu antara Nabi Muhammad dulu, bukan ke sana dulu, ya. Yang keempat, apakah kalau Nabi Muhammad kalau sekarang presidennya bos, ya kan? Yang keempat, apakah Yesus meninggalkan jejak? Arkeolognya, salibnya aja dipanglong. Nggak ada kan salibnya mana? Nabi Muhammad, kuburannya makamnya saja dikelilingin emas, bahkan diziarahi presiden. Makanya antara Tuhan dengan Nabi Muhammad, antara Tuhan dengan manusia, lebih menang lagi manusia dibanding Tuhan. Makanya oten itu selalu iri dengan Nabi Muhammad. Makanya selalu anget dengan Nabi Muhammad. Makanya selalu mereka menghina Nabi Muhammad. Padahal itu jelas mereka akibat iri dan anget mereka. Ya kan? Jelas. Makanya kita maklum sajalah. Mau dibedakan dengan Paulus? Jauh lah kalau Paulus. Ini antara Tuhan dengan manusia loh. Tuhan dengan manusia. Perbedaannya.
Coba bayangkan, itu pun bisa kalah Tuhan. Enggak saja. Ya kan? Jadi begini Bang Blender, aku mau tanya sama Bang Blender. Jadi patung Yesus itu gimana tuh yang di Sumatera Utara itu? Itu gimana ceritanya? Tapi pindah ke Tarutung itu sejarahnya ceritanya lagi tuh. Itu ada lagi sejarahnya, itu Opung Nenggolan. Tuh. Itu sejarah patung itu tentang Opung Nenggolan saat itu. Itu tahu sejarahnya bagaimana? Ada, sengaja, ada. Bang Blender. Kenapa? Ada kan salib di Tarutung kan? Ada salib di Tarutung. Ada kan? Coba periksa. Tanya di Google. Salib kasih di Tarutung. Ada kan? Ceritanya macam mana itu Bang Blender? Ya. Itu saat itu kan pas ada Opung Nenggolan ini. Opung Nenggolan ini kan dia sudah tua, dia di kursi roda, orang Kristen juga. Jadi dia pernah cerita menangis lah dia sebelum dia mati, ya kan? Dia pesan sama anak-anaknya, kepingin kali aku menjumpai salib Tuhan Yesus itu katanya. Kepingin kali aku memeluk salib Tuhan Yesus itu katanya. Ngapain lagi Bapak pikirkan? Sudahlah katanya. Iya, tapi kepingin aku merasakan penderitaan Tuhan Yesus itu, merendahkan dirinya di depan salib itu, bagaimana pengorbanan dia terhadap kita. Antarkanlah aku ke Golgota sana, ke Yerusalem, antarkan. Aduh Pak, nggak sempat lah kami Pak, belum lagi ngurus anak-anak, kata anak-anaknya semua kan. Udahlah Pak, nggak usah. Antarkanlah aku, adanya duitku, kuongkosilah kalian katanya. Kuongkosin katanya, dibilang gitu kan. Enggak, begini loh Pak, udahlah kami pun sibuk semua. Iya, ini kan hari tuaku, kepingin kali aku merendahkan dirinya. Iya, kepingin aku melihat sejarah Tuhan Yesus itu katanya. Ada Pak, kami nggak sempat lagi Pak. Nggak usahnya aku minta duit kalian, enggaknya minta aku duit kalian. Pakai uangku, adanya tabunganku, kongkosin loh, kawanin aku. Kalau aku bisa sendirinya aku berangkat. Aku di kursi roda, nggak ada yang mendampingin. Berembuk lah terakhir semua anak-anaknya kan. Berembuk anak-anaknya, terakhir satu lah dipilih. Ya udahlah, anaknya mewakili, berangkat lah orang untuk Yerusalem. Berangkat. Sampai di sana jumpalah sama gaetnya. Opung, mau kemana Opung? Antarkanlah aku Golgota. Lah, mau cari apa Opung di sana? Mau nengok salib Tuhan Yesus. Mana ada, kata gaetnya. Dari mana jalan yang nggak ada? Nggak ada, Pung. Apa nyopung nih? Lah, dari mana nggak ada? Inilah di kandang domba. Ada di sini salibnya. Di Via Dolorosa ini. Dah, dia disalib di mana? Kan di Bukit Tengkorak, Golgota itu. Antarkan aku. Nggak ada, Pung. Jangan bandel kali, Pung. Jangan bandel. Dah, dari mana nggak ada jalannya? Nggak mungkin nggak ada. Sedangkan di kampungku saja ada meninggalkan sejarah. Ada yang namanya pahlawan-pahlawan kecil menyiapkan patung-patung, semua ada. G30 SPKI ada meninggalkan jejak semua. Masa ini Tuhan nggak meninggalkan sejarah? Nggak ada. Pung, nggak ada Pung. Ini kandang domba saja yang ada. Nggak ada Bukit Tengkorak kosong, nggak ada apa-apanya. Nggak mungkin nggak ada. Berapapun kau minta, ku bayar. Yang penting ku antarkan. Bandel kali pun Pung nih. Nggak ada, udah nggak ada. Pung, nanti kalau nggak ada, Pung bayar aku mahal ya. Ku bayar kau mahal. Antarkan aku ke sana. Yang penting aku ke sana Bukit Tengkorak itu. Oke, diantar sana. Sampai Bukit Tengkorak. Diantar. Sampai ke sana Bukit Tengkorak, udah. Ini dia Bukit Tengkorak. Bah, kenapa sepi? Kan sudah aku bilang, Pung, bandel kali, Pung. Kan naik ke atas tuh Bang. Gimana Bang? Inilah Bukit Tengkorak itu, Pung. Pung nyari kan, ini Bukit Tengkorak. Kenapa sepi? Setahu aku di dalam kitabku, 500 orang dulu mendatangi waktu penyaliban. Ada 500 orang. Ini kenapa sepi kali? Iya dong. Kemana ini semua ini? Pung, bandel kali. Sudah aku bilang tidak ada. Bah, Gimana ya Tuhan Yesus ini betul ya dia disalib atau enggak nih? Enggak ada meninggalkan sejarah sedikit kayak gini pun. Kenapa lah dia tidak meninggalkan jejak? Malulah aku cemananya Tuhan Yesus di mananya kau? Betulnya kau datang turun ke bumi pernah? Pernahnya kau turun ke bumi? Kenapa enggak ada sejarahnya satu pun enggak ada? Tanpa ada penyaliban maka tidak ada Kristen. Tanpa ada penyaliban enggak punya Tuhan kami katanya. Opung, kan sudah aku bilang jangan lama-lama di sini Pung, banyak nyamuk sini Pung, banyak nyamuk. Ayo balik kita. Betul ininya pula, ininya betul. Iya Pung, udah mana bayarkan, bayar. Betul ini Bukit Tengkorak. Ini Bukit Tengkorak badal kali Pung, tugas pula nanti Pung. Balik. Baliklah dia. Ayolah kita kandang domba. Enggak mau aku. Aku mau di mana tempat Tuhan Yesus disalib. Aku ingin merendahkan diriku, merasakan penderitaan apa yang dirasakan penderitaannya. Begitulah.
Jadi baliklah dia. Balik dia ke Indonesia lagi. Nggak mau pulang sini, nggak mau. Dia memang khusus cari salib itu aja lah. Sedih kali dia. Sampai di kota Indonesia balik dia, kumpul lagi semua anak-anaknya. Cemana bapak? Udah senang bapak? Diem aja nih. Ya, senang bapak? Diem. Loh, kenapa bapak sakit? Enggak. Kenapanya? Sakit? Enggak. Jadi kenapa bapak ini? Tanya sama anaknya yang ngantar. Kenapa? Sedih bapak. Kenapa? Enggak ada salib Tuhan Yesus. Bah, kok enggak ada? Cumananya? Iya, enggak ada salibnya. Ah, kok enggak ada? Betul lah enggak ada. Katanya iya. Loh, maksudnya enggak ada cemana? Enggak ada sejarahnya salibnya di sana, enggak ada. Ah, di Bukit Golgota enggak ada? Enggak ada. Bah. Yang betul lah ini. Kau yang betul. Iya, enggak ada. Aduh, mak, mati kita. Mana sedih. Sedih lah anaknya nih. Udahlah, sedih kali aku kayak gini. Aku jauh-jauh habis ongkosku. Kepingin aku merasakan penderitaan. Di sini tetanggaku. Tengoklah itu. Ada marga si Marjarunjung. Ada marga Huta Barat. Ada marga si Uta Julu. Semua pahlawan-pahlawan kecil. Ada patung-patungnya di sini ninggalkan jejak. Semua ada patungnya. Ini kenapa nggak ada Tuhan Yesus? Semua pahlawan-pahlawan kecil meninggalkan jejak, ada patungnya. Ini tidak ada apa-apa. Kayak mana lah ini? Aduh, aku emang tai. Oh, aku emang tai. Betulnya aku di Kristen ini. Betulnya ini. Udahlah Pak, jangan. Apa betulnya ini agama aku ini? Jangan pula-pula aku kayak gini. Aduh, aku emang tai. Jangan udah pindah aja, aku mualaf aja. Jangan gitu Pak, jangan gitu. Udah pindah agama aja, aku kayak gini. Bertahun-tahun aku kena tipunya aku nih. Betul ini. Udah Pak, jangan gitu Pak. Paniklah anak-anaknya. Bapaknya mau mualaf. Jangan Bapak mualaf Pak, jangan. Enggak aja Bapak nih. Pening lah. Kayak mana lah dia kayak gini. Cuma enggak ada buktinya Yesus turun ke bumi. Enggak ada. Kalau dia turun ke bumi Tuhan, tapi enggak ada meninggalkan sejarah. Enggak malu coba lah. Firaun saja ada jasadnya Firaun. Ada jasadnya sampai sekarang. Mana lebih kuat, kayu atau manusia? Hah? Firaun yang 3000 tahun lebih lama masih ada jasadnya. Ini Tuhan yang sebenar-benarnya. Firaun itu yang mengaku Tuhan loh, mengaku Tuhan. Ini Tuhan yang sebenar-benarnya, nggak meninggalkan jejak. Oh, gaya emang saya. Oh, Tuhan betulnya kau ini Tuhan. Oh, ya gue emang. Betul juga katanya kan? Betul juga katanya kan? Kalau Firaun itu mengaku Tuhan loh, ya kan? Firaun ada jasadnya. Ini Tuhan yang sebenar-benarnya, nggak meninggalkan jejak. Cuman kayak gitu. Jadi berembuk lah anaknya, takut bapaknya mualaf, berembuk anaknya. Ada tanah orang di sana di bukit. Ayo, tanpa tahu kan. Jadi mereka berembuk untuk membangun salib, ya kan? Berembuk lah orang tua. Oke, siapkan. Jadi setelah berjalan, siaplah salib itu udah disiapkan. Udah, tiba-tiba bapaknya dipanggil, Pak, Bapak kepingin tengok di kursi roda. Tunjukkan ya salib dari jauh. Itu Pak. Nampak dari jauh memang salib itu. Oh Tuhan, pindah kau kemari. Jauh-jauh buku Golgota satu kampung doh itu. Aduh margamu Tuhan. Satu kampung doh itu Tuhan. Oh aku emang baik. Jauh-jauh buku Golgota di sini ya kau satu kampung Tuhan. Antarkan aku cepat. Oh ya Bang. Nggak tahu aku dari sini ya kau supaya disalib. Aduh pindahnya salib kemari. Jauh-jauh aku Golgota nggak ada salib tuh. Cepat antarkan aku. Wah cepat antarkan. Tahu lah ke Golgota tuh ngos-ngosan. Wah tinggi kali. Dia antar dia ke sana tuh. Oh cepat dia antar bapaknya. Bapaknya kursi roda. Bingung. Sampai di sana diantarin. Oh ngos-ngosan. Oh ya cepat antarkan. Pas jadi terkejut. Pas didekatkan sampai salib itu di atas. Udah. Tiba-tiba bapaknya bisa berdiri sendiri. Yang tadinya bapak di kursi roda nggak bisa berjalan. Udah capek orang itu mengobati ke alternatif kemana. Karena ada mungkin lumpuh. Tiba-tiba berdiri sendiri. Mak. Di depan salib tuh. Terkejutlah anaknya. Oh Tuhan terima kasih Tuhan, mukjizatmu kau tunjukkan Tuhan, terima kasih. Anaknya bersujud-sujud anaknya. Terima kasih Tuhanku katanya. Kau telah memberikan mukjizatmu kepadaku. Bapakku bisa berjalan gara-gara melihat salibmu. Oh inilah mukjizatmu Tuhan. Haleluya. Macam-macam lah.
Senang kali anaknya, bapaknya bisa berjalan. Terkejutlah, terima kasih Tuanku, terima kasih, mujizatmu telah itulah. Nggak sia-sia kami telah bernubuat atas namamu, kami telah bermujizat atas namamu. Kau berikan mujizatmu terhadap bapak kami, terima kasih Tuhan. Wah, datang bapaknya, dipeluknya salah itu. Oh, Tuhan, jalan. Oh Tuhan Yesus, dipeluknya salah itu. Beginilah penderitaan yang kau rasakan Tuhan Yesus. Aduh, bahagianya lah aku Tuhan. Bahagianya Tuhan. Beginilah penderitaan yang kau rasakan, betul sakit kali itu. Senang kali bapaknya. Beginilah, terima kasih Tuhan. Kau merelakan dirimu untuk kami sebagai manusia. Kau korbankan dirimu untuk kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Gak lama terpleset. Licin kakak, entah kumat lagi kakinya. Kepak. Jatuh dari atas, jatuh. Dari bukit bapaknya jatuh. Jatuh ke bawah terpleset. Wah, mbak, anaknya keluar. Bapakku. Tuhan Yesus Tuhan, kau bunuh bapakku. Kau bunuh bapakku. Di mana mujizat Tuhan? Mati aku Tuhan bapakku. Mati kamu. Itulah sejarah itu. Sejarah itu mati opung tuh gara-gara salib, mati jatuh dari atas, mati opung tuh satu kampung, mati jatuh pleset. Ada salibnya, ada salib kasih itu ada, memang ada itu sejarahnya, bukan kaleng-kaleng bos, ada bos. Pleset, jatuh tuannya, jatuh pungnya marah. Yang tadinya mujizat tiba-tiba jatuh pung tuh, marah, dimarah-marahin Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kau matikan bapakku ini, aduh, aku yang mengetahui bapakku dimati Tuhan. Berserak oten, ayo baca. Ya kan, memang betul lah pulanya. Masa nggak ada meninggalkan jejak ya kan? Nggak ada meninggalkan jejak. Masa nggak ada meninggalkan jejak kan nggak malu? Hah? Di mana coba? Nggak ada meninggalkan jejak? Nggak saja. Ding dang ding dang ding ding. Masa nggak ada meninggalkan jejak? Malu lah nggak meninggalkan jejak ya kan? Kadang-kadang kita berpikir, masa Tuhan nggak meninggalkan jejak? Gimana coba? Hah? Ding dang ding dang ding dang ding dang rak tak ding 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 dang ding dang dung dang rak ding dang tang dung dang tak dung dung.